Secret Lovers, ada yang unik di bulan Ramadan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di Masjid Raya Sabilal Mutadin, masjid bersejarah kota Banjarmasin. Masjid ini menyajikan takjil yang berbeda dari umumnya. Yap, bukan kolak, bukan juga sajian manis segar, tapi justru bubur yang menjadi menu utama buka puasa untuk para jamaah. Jadi penasaran nih, takjilnya kok bubur ya? Let's go, kita bongkar rahasianya Secret Lovers. Berbuka puasa dengan hidangan bubur Sabilal sudah menjadi tradisi turun-menurun yang tetap dilestarikan hingga sekarang. Ya Secret Lovers, bubur Sabilal sudah disajikan sejak bulan Ramadan tahun 1982, tepat setahun setelah Masjid Raya Sabilal Mutadin selesai dibangun. Kuliner ini dirintis oleh seorang wanita bernama Siti dan temannya, pengurus Masjid Sabilal Mutadin kala itu. Sekarang, pembuatan bubur Sabilal terus dilanjutkan oleh anak dan cucunya hingga sekarang. Selain menjaga tradisi, juga untuk menjaga rasa yang otentik. Ide untuk membuat bubur sebagai hidangan berbuka, awal mulanya muncul karena Siti dan temannya ingin membuat hidangan berbuka di Masjid Sabilal. Selain pembuatannya yang sederhana, berbuka dengan bubur dinilai cukup mengenyangkan, namun tak membuat perut begah. Karena itulah, bubur mulai populer dan digemari oleh para jemaah yang berbuka puasa di Masjid Sabilal Mutadin. Saya pun mendatangi rumah produksi bubur Sabilal yang saat ini dikelola oleh Ani, cucu nenek Siti, sang pencetus takjil bubur Sabilal. Para pekerja sudah mulai sibuk sejak pukul 8 pagi. Proses produksi dimulai dari memotong berbagai sayuran hingga mengupas telur ayam. Yang bikin pegel ini nih ya ketika bikin bubur Sabilal, ngupasin telur. Telurnya berapa Mbak banyak ini? 1000 telur seharinya. Full di masjid semua ini. Oh, full di semua. Jadi khusus kalau di masjid kan disajikannya nanti pakai telur, ada suiran ayam, bawang merah, bawang goreng, sama daun seledri, kerupuk, kecap, sambal, kurma. Itu dalam satu piring nanti. Mengupas telur menjadi tantangan tersendiri dapur bubur Sabilal. Selain jumlahnya yang banyak, kulit telur yang tidak dilepas dengan sempurna akan menyebabkan bentuk telur rebus yang dikupas tidak sempurna, alias banyak gompelnya. Tentu tampilannya tak sedap dipandang mata. Iya, karena bayangnya 1000 telur kalau kupasnya lengket, pegel juga, makin pegel tangannya. Batin lagi ya Mbak. Ini baru, saya kurang lebih baru berapa nih kira-kira? Berapa itu 200 lah. Baru 200, berarti masih ada 800 lagi. Oke. Sembari menyiapkan semua topping, para pekerja juga menyiapkan beras untuk memasak bubur. Kurang lebih 60 liter beras disiapkan untuk diolah menjadi 1000 porsi bubur Sabilal. Beras dimasukkan ke dalam wajan besar yang berisi air mendidih. Nah, untuk mengolah beras menjadi bubur, harus diaduk terus ya selama 2 jam. Supaya buburnya nanti nggak lengket dan matang merata. Beras yang dimasak harus ditambah air sampai 3 kali, soalnya airnya kan menyusut. Nah, kalau tidak ditambah air, buburnya bakal terlalu kental tuh. Kalau tekstur beras sudah sedikit mengental seperti ini, boleh ditambahkan air kaldu daging sapi ya Secret Lovers, supaya bubur jadi lebih terasa gurih. Wah, habis ditambahin kaldu, tambahin sayur ya, sama kentang, sayur-sayuran ya. Oh iya, penggunaan beras untuk membuat bubur Sabilal pun tidak boleh sembarangan loh. Beras yang dipakai harus menggunakan beras khas Banjar, namanya beras usang. Beras yang sudah lama digunakan orang Banjar. Biar dia pecah gitu berasnya masak buburnya. Kalau beras lain itu, apalagi kalau beras hanyar itu bisa menggumpal nanti buburnya. Kayak apa? Kayak lengket. Ya, gumpal-gumpal gitu. Nggak pecah lah kata orang, kita kan pecah gitu Bang. Setelah kaldu dan topping dimasukkan, selanjutnya giliran bumbu basah yang hanya terdiri dari 3 bahan, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Bumbu basah ini di blender dan harus ditumis menggunakan mentega demi mendapatkan aroma bubur yang wangi menggoda lidah.
Oke, ini selanjutnya kita tambahin nih. Pakai bumbu rempah. Bumbu rempah kering yang dikasih air. Nah, ini nih ya. Nah, ini bumbu rempahnya tuh ada 7 macam rempah. Ini bumbu rahasia yang bikin bubur sabilalnya makin nikmat. Langsung dituangin ini. Harus diaduk terus ya. Tak ketinggalan, potongan daging sapi pun dimasukkan ke dalam bubur Secret Lovers. Setelah bubur matang, didiamkan dulu, lalu diberi minyak samin untuk menambah cita rasa dan supaya buburnya tidak kering. Nah, sekitar pukul 5 sore, barulah bubur dibawa dan dikirim ke Masjid Sabil Al-Mu'tadin untuk disajikan kepada para jamaah sebagai menu berbuka puasa. Wah, banyak banget termos berisi buburnya Secret Lovers. 1000 porsi bubur Sabilal untuk jamaah masjid cukup dimuat dalam 17 termos ini loh. Dalam perjalanan mau nganterin bubur ke Masjid Sabilal Muhtadin. Ini untuk takjil buka puasa nantinya. Kurang lebih perjalanan dari rumah Kak Ani tadi sampai masjid berapa lama? Kira-kira 15 menit. 15 menit. Iya. Ini kita pegangin Bu ya, jangan sampai jatuh nih Bu. Kalau jatuh, bikin lagi capek dari awal. Setelah sampai di aula Masjid Sabil Al-Mu'tadin, para takmir masjid dan ibu-ibu relawan siap membantu menyajikan bubur kepada para jamaah. Suiran daging ayam dan telur ditambahkan di atas bubur yang disajikan dengan piring kaca. Kalau hari kerja, sekitar 1000 porsi bubur Sabilal yang dibagikan. Beda lagi kalau akhir pekan tuh Secret Lovers, bisa mencapai 1200 porsi. Tapi, tak hanya bubur Sabilal saja yang menjadi menu takjil. Ada juga kurma dan roti sebagai pelengkap menu berbuka puasa di Masjid Sabilal. Perpaduan bubur dengan kaldu daging, minyak samin, daging ayam, sayuran, hingga berbagai macam rempah membuat hidangan takjil Masjid Sabil Al-Mu'tadin terasa komplit dan nikmat. Gurih dan aroma rempahnya dapat banget. Tak jarang, banyak warga dari luar kota Banjarmasin datang ke Masjid Sabilal. Berwisata sekaligus menikmati sepiring bubur menu khas takjil Masjid Sabilal. Memang, Masjid Sabil Al-Mu'tadin merupakan masjid terbesar di Banjarmasin, bahkan di Kalimantan Selatan. Luas tanah Masjid Sabil Al-Mu'tadin mencapai 10 hektar, dengan luas bangunan utama mencapai 5.250 meter persegi. Bisa menampung kurang lebih 15.000 jamaah. Wow! Jadi Syekh Muhammad Arsal Al-Banjari ini merupakan tokoh ya, tokoh yang Kalimantan Selatan yang punya ilmu keagamaan yang sangat mumpuni, karena beliau itu kan belajar di Makkah Al-Mukarramah. Nah, kemudian beliau membuat atau menulis ya kitab Sabil Al-Mu'tadin. Itu yang berhubungan dengan masalah fikih ya, masalah ibadah itu. Nah, lalu dalam rangka menghormati beliau dengan karya beliau yang cukup terkenal bukan hanya di Nusantara saja, bahkan di kawasan Asia, itu juga menjadi pegangan kitab itu. Maka diambillah nama kitab Sabil Al-Mu'tadin, Masjid Raya ini, karena masjid ini kan tempat ibadah dan kitab itu jelas adalah hubungan dengan ibadah. Oh iya, Masjid Raya Sabil Al-Mu'tadin di Banjarmasin diresmikan tahun 1981 dan jadi simbol keagungan Islam di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun di atas lahan bekas asrama militer Belanda, yaitu Fort Van Tatas, dan menjadikannya simbol perubahan dari pusat penjajahan menjadi pusat ibadah. Masjid ini juga menjadi pusat dakwah utama, majelis taklim, dan tempat peringatan hari besar Islam yang sering diisi oleh ulama-ulama besar. Dari takjil bubur Sabilal khas Banjar hingga menghanyam Masjid Raya Sabil Al-Mu'tadin, terpampang nyata Islam bukan sekedar agama mayoritas, tapi merupakan fondasi identitas budaya, sejarah, dan sosial masyarakat Banjar. Situasi keadaan buka bersama di Masjid Raya Sabil Al-Mu'tadin. Yang unik nih, menariknya nih, takjilnya bubur. Biasanya bubur kan buat sarapan, tapi ini buat buka puasa. Ini aromanya rasanya Timur Tengah banget ya. Ini ada minyak saminnya banget.
Berada di ketinggian 1.600 meter di atas laut, Masjid Sunan Muria menjadi salah satu destinasi religi populer, terutama ketika Ramadan. Begitu tersohornya Sang Wali, kompleks yang juga menjadi makam Sunan Muria tak pernah sepi dari peziarah. Tak kurang ada 1.000 jamaah datang setiap hari. Dan salah satu titik paling ramai adalah gentong air yang dianggap punya berkah tertentu. Berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Masjid Sunan Muria diperkirakan dibangun pada abad 16. Disebut-sebut sebelum menjadi bangunan sederhana seperti sekarang, masjid awalnya berdiri dengan struktur yang lebih megah. Tetapi justru karena sanjungan dan pujian dari orang-orang, bahkan Sunan Kudus, Sunan Muria memutuskan untuk membakar masjid dan menggantinya dengan tempat ibadah yang lebih sederhana. Dan sejak saat itu, bangunan ini dipertahankan sesuai aslinya meski beberapa kali mengalami renovasi. Seperti bagian mihrab yang terbilang unik, yakni menjorok ke dalam. Konon, filosofi mihrab ini bertujuan agar manusia ingat untuk selalu bermuhasabah dalam setiap langkah kehidupannya. Di atas mihrab terdapat ukiran piring keramik kecil dari Tiongkok bertuliskan Arab yang berjumlah 30 buah. Ini juga dikatakan bahwa ini adalah wiridannya Sunan Muria. Satu-satunya tulisan yang ada di sini, artinya yang menyangkut masalah kerohanian ya. Saya tidak bilang ini, saya bawa ke seorang kiai lokal. Mbah Yai ini apa? Kemudian dibaca. Beliau kemudian bilang, bahasa Jawanya begini, iki wiridane Sunan Muria, ini wiridnya Sunan Muria. Ini tulisannya ini beberapa Asmaul Husna, kemudian surat Al-Fatihah dan surat Al-An'am ayat 63-64, kemudian Qulhuwallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Masjid memiliki 4 tiang penyangga atau saka dari kayu dengan dasar umpak berupa batu berukir. Umpak asli berdiameter 70 cm masih tersimpan rapi di Masjid Sunan Muria. Semua total berjumlah 10 dengan 9 diantaranya masih utuh. Sementara itu, mustoko atau cungkup di puncak atap masjid masih terjaga keasliannya sampai sekarang. Diperkirakan letak masjid saat ini tidaklah jauh dari kediaman Sunan Muria. Kita berbicara soal masjid yang posisinya berada di atas atau di ketinggian. Berarti dari cerita juga, sejarah juga, berarti kehidupan Sunan Muria itu tidak jauh juga dari daerah pegunungan seperti ini, Kiai. Betul. Ada yang mengatakan bahwa rumah Sunan Muria adalah ini sebelah selatan ini. Sebelah selatan ini. Dulu itu sudah direnovasi sedemikian rupa, tapi ukuran masih sama. Kemudian ada bukti bahwa di samping sebelah di belakang agak, kalau dari sini agak ke kanan, samping barat sana, itu ada gentong. Katanya itu gentong dapur. Ini masuk akal dengan keberadaan rumah beliau. Peninggalan Sunan Muria lainnya adalah beduk yang terbuat dari jati kuno. Beduk dengan pahatan ukiran naga dan ayam jantan, serta aksara Jawa kuno di bawahnya. Hingga kini, beduk asli peninggalan sang ulama masih terawat dan ditabuh sebelum azan berkumandang. Kalau beduknya jelas beduk lama, tapi kalau untuk tiangnya, ini sekitar tahun 1000 sampai ke sini. Ini kan dulu kan yang mengirim itu kepala desa Gunung Wungkalpati. Tapi konon beliau memang mimpi untuk tiang ini untuk mengembalikan ke Muria. Ini saya melihat sendiri itu tahun sekitar 54 atau 50. Tuh datanya ke sini juga dibungkus pakai mori putih itu. Naikkan truk. Nah, kalau beduknya sudah lama. Nah, ini kenapa kita pagari beduk ini kulitnya ini diambilin orang.
Selain jejak peninggalan sejarah yang unik dan istimewa, Sunan Muria juga meninggalkan tradisi yang hingga kini masih lestari, seperti Guyang Cekatan, upacara memandikan pelana kuda milik Sunan Muria yang telah berusia 14 tahun. Setiap hari Jumat Wage di bulan September, di mana memasuki musim kekeringan, Cekatak dimandikan di mata air Sendang Rejoso. Sisa pembersihannya lalu dipercikan ke warga, setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan doa dan sholat istiqo. Berkat karomah sang wali, dulu ketika musim kering panjang melanda kawasan Colo, hujan mendadak turun setelah Guyang Cekatak. Ya betul, itu memang beliaunya, mungkin cara berjuangnya beliau di masyarakat desa Colo ini seperti itu. Ayo kita kumpul, dan seperti dilakukan hal-hal seperti ini ada kenyataannya gitu loh. Mungkin menjadi memang betul-betul turun hujan dan yang lain, karena dikatakan juga kita adalah sedekah belik dulunya itu gitu loh. Makanya sampai kalau kita pas Guyang Cekatak ini kan tradisinya itu kan termasuk ada dawet beras ya Pak. Memang dawet yang dari beras itu yang untuk sirat-siratan itu kan itu loh. Jadi memang tradisinya bukan hanya Guyang Cekatak ini enggak. Setelah kita Guyang Cekatak, habis itu kita sirat-siratan dengan masyarakat itu. Hujan gitu enggak. Dianya itu hanya gini aja. Ini kan hanya untuk pelantara. Dia baru berdoanya tetap mintanya kepada Allah. Tapi dengan hal seperti ini sudah dipercaya oleh masyarakat banyak, ya gimana lagi yang tidak kita lakukan gitu. Hingga kini pelana kuda masih tersimpan rapi dan ditutupi kain putih. Bernama asli Raden Umar Said, Sunan Muria sendiri adalah putra pertama dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Seperti ayahnya, Sunan Muria menyebarkan Islam dengan cara halus, yakni pendekatan seni dan budaya. Mulai dari mengajarkan keterampilan, sekaligus menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Salah satunya adalah tembang sinom dan kinanti yang diciptakan sebagai sarana dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Dengan karakter yang lembut, Sunan Muria disebut memiliki perawakan yang rupawan dengan tinggi badan hingga 170 cm. Terdapat pula ciri pada kuku jari tangan yang bergelombang. Ciri ini diturunkan pada seluruh keturunan Sunan Muria. Dan itu ciri-ciri itu terdapat juga di keturunan-keturunan ini. Saya pernah melihat di antaranya itu Mbah Muslihan. Itu konon beliau keturunan yang sekitar 14. Itu masih sangat. Kemudian Mbah Kiai Slamet. Mbah Kiai Slamet itu juga termasuk imam, dulu imam sini, lama betul imam sini. Itu kukunya sampai kuku kaki, kuku tangan, jari tangan itu memang bergelombang. Saya melihat kalau itu Mas. Itu ceritanya orang tua-tua dulu, salah satu ciri fisik beliau. Salah satu pusat keramaian selain masjid adalah tempat wudhu Sunan Muria yang berupa gentong setinggi 1 meter. Air gentong ini dipercaya masyarakat memiliki keberkahan dan karomah luar biasa. Dari menjadi penyembuh sampai khasiat awet muda. Air yang berasal dari mata air pegunungan Muria ini konon tak pernah mengalami kekeringan dan mengalir sepanjang waktu. Setiap tanggal 1 Muharram, tradisi pembersihan gentong dilakukan. Inilah gentong peninggalan dari Sunan Muria yang diperkirakan pada saat itu digunakan untuk menunjang keperluan rumah tangga, dan posisinya pada saat itu juga berada di bagian dapur rumah dari Sunan Muria, dan air yang dimasukkan ke dalam gentong ini dipercaya bisa mendapatkan karomah dan keberkahan untuk kesehatan, untuk pengobatan dan mengobati berbagai macam penyakit ya Bapak. Dengan sasaran dakwah adalah para pedagang dan rakyat jelata di sekitar gunung, Sunan Muria memilih tempat ini karena merasa mereka tak pernah mendapat pengetahuan tentang Islam. Masjid di atas awan ini menjadi bukti, meski berada di ketinggian, Sunan Muria tak pernah melupakan tujuan dakwah.